sudah ada 3 bakal calon presiden yang siap bertarung pada Pilpres 2024. Yang pertama adalah Mas Anies Baswedan. Mas Anies Baswedan ini muncul ke permukaan sejak 2022 yang lalu. Sudah berkampanye ke sana kemari ya. Sudah bersosialisasi dan siap untuk maju sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Bicara soal bakal calon presiden yang baru-baru ini sudah mulai ramai dan muncul di permukaan. Ini ada salah satu bakal calon presiden yang dikomentari oleh bakal calon presiden yang lain, yaitu Mas Anies Baswedan berkomentar tentang Mas Ganjar Pranowo, yang Mas Anies menilai Mas Ganjar ini adalah lawan yang kuat. Sebelumnya juga sudah ada muncul nama Pak Prabowo Subianto. Tetapi munculnya Pak Prabowo Subianto ini tidak begitu memberikan respon yang heboh ya dari Mas Anies Baswedan. Saya lihat biasa-biasa saja, hanya ia menanggapi soal pernyataannya yang waktu itu sempat beredar di media sosial maupun media mainstream bahwa ia tidak akan menyaingi Pak Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden atau capres dalam pemilu. Namun menurut Mas Anies, apa yang disampaikan itu berlaku untuk pemilu 2019, yaitu ketika ia baru saja memenangkan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Ia berjanji tidak akan maju sebagai capres apabila Pak Prabowo Subianto juga maju sebagai calon presiden. Jadi dia akan fokus membantu Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2019 yang pada akhirnya Pak Prabowo juga kalah ya, kalah dari pasangan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Video itu kembali viral, ramai di pemberitaan pada tahun 2022, yaitu ketika Mas Anies diusung dan dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden. Jadi Mas Anies hanya mengomentari sebatas pernyataannya yang dulu pernah menyatakan tidak akan maju sebagai capres jika Pak Prabowo juga maju sebagai calon presiden pada 2019. Namun akhir-akhir ini justru Mas Anies ini memberikan komentar yang serius nih terkait dicalonkannya Mas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Mas Anies menilai bahwa Mas Ganjar Pranowo ini adalah lawan yang kuat nantinya. Bahkan ia meminta kepada para pendukungnya untuk bekerja keras melawan Mas Ganjar Pranowo. Artinya Mas Ganjar Pranowo ini lebih diperhitungkan oleh Mas Anies ketimbang Pak Prabowo Subianto. Tapi masuk akal juga sih, karena kalau kita lihat dari hasil survei, Mas Ganjar ini selalu di urutan paling tinggi, paling atas, paling puncrit. Sehingga mungkin menurut Mas Anies, Mas Ganjar adalah lawan paling tangguh nih di pemilu 2024 yang akan datang. Dan Pak Prabowo Subianto mungkin bukan lawan yang yang kuat mungkin ya menurut Mas Anies ya. Karena selama ini Mas Anies tidak pernah berkomentar soal seperti apa kekuatan dari Pak Prabowo Subianto sendiri jika ia maju sebagai bakal calon presiden. Justru ia malah menganggap Mas Ganjar Pranowo adalah sebagai rival terkuatnya pada pemilu 2024 yang akan datang. Tapi ya memang sih ya, Pak Ganjar Pranowo ini hasil survei juga selalu berada di posisi teratas. Selain itu, kinerja Mas Ganjar Pranowo ini juga cukup bagus ya. Orang yang merakyat, apa adanya. Kalau kita lihat dari rekam jejak digital Mas Ganjar Pranowo ini juga, ia lebih fokus kerja, dan kerja. Sehingga ketika tiba-tiba PDI Perjuangan memberikan surprise, yaitu Ketua Umum Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri
memberikan mandat tugas kepada Mas Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang kemudian diharapkan bisa menjadi capres dan menang sebagai presiden Republik Indonesia menggantikan Pak Jokowi. Ini tidak hanya membuat terkejut seluruh rakyat di Indonesia ya, tetapi juga membuat Mas Anies Baswedan ini menjadi kaget bukan kepalang. Sehingga dia meminta kepada seluruh pendukungnya untuk bekerja keras menghadapi lawan kuatnya, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Artinya Pak Prabowo Subianto sampai hari ini adalah lawan politik yang tidak begitu diperhitungkan oleh Mas Anies Baswedan ya. Itu kalau kita melihat dari apa yang pernah disampaikan oleh Mas Anies Baswedan ketika ia berkomentar tentang Mas Ganjar Pranowo serta berkomentar tentang pencalonan presiden Pak Prabowo Subianto. Karena kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan baik di media mainstream maupun media sosial, Mas Anies Baswedan berkomentar soal Pak Prabowo Subianto ini hanya tentang pernyataannya yang dulu pernah menyebut bahwa ia tidak akan maju sebagai capres di 2019 ya, jika Pak Prabowo juga maju sebagai calon presiden. Dan itu menurut Mas Anies tidak berlaku untuk pemilu 2024. Jadi kalau kita melihat dari apa yang pernah disampaikan oleh Mas Anies Baswedan terkait Mas Ganjar Pranowo adalah lawan terkuatnya pada pemilu 2024, ya jika Pak Prabowo Subianto bergandengan dengan Mas Ganjar Pranowo dan Mas Ganjar Pranowo sebagai capres serta Pak Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, kemungkinan besar ya kekuatan dari Mas Ganjar Pranowo ini akan bertambah mantap ya. Sehingga mungkin bisa membuat Mas Anies Baswedan ini semakin keder nih, semakin ketakutan menghadapi Mas Ganjar Pranowo. Tetapi siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden di Republik ini, kita berharap adalah orang-orang hebat, orang-orang top yang bisa meneruskan dan mewujudkan cita-cita para pendiri negeri. Bukan tokoh yang ingin merubah apa yang sudah ada di Republik ini. Jadi kalau ada bakal calon presiden atau capres yang berkampanye soal rubah-merubah, apalagi merubah formasi pembangunan yang sudah berjalan, serta merubah cita-cita para pendiri bangsa, sudahlah buang ke laut saja, nggak usah dipilih.